Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik ya anak-anak. Jadi walaupun kita sedang melakukan pembelajaran di rumah saja, tapi tetap kita harus semangat. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker dulu. Wah, hebat, sudah tahu, sudah pada menerapkan semuanya ya. Baik, kalau begitu sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan Erlan, pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, teman-teman kita berdoa ya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sesudah kita berdoa, ilmu yang akan kita dapatkan hari ini pun bisa bermanfaat ya anak-anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Coba kalian lihat nih di room Google Meet hari ini, apakah teman-temannya sudah pada hadir semua atau ada yang tidak hadir? Silakan. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baik, kalian hebat semuanya. Hadir dengan tepat waktu. Karena sudah hadir semua, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Free memory. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke subtema yang baru nih. Terlihat slideshow yang Ibu tampilkan? Terlihat. Kita akan masuk pada subtema yang baru, tapi tetap temanya masih pakai tema yang kemarin. Kita akan mempelajari tema 4 pada subtema 3 untuk pembelajaran ke-1. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Siap. Coba Ibu ingin melihat semangat belajarnya. Di sini Ibu sudah memiliki ice breaking. Nanti kalian ikutin ya. Jadi ice breakingnya kalian ikutin apa yang Ibu bilang, apa yang Ibu bicarakan. Nah, kalau Ibu bilang ayam, kalian ikutin ayam. Kalau Ibu bilang bebek, kalian ikutin bebek. Paham? Paham, Bu. Coba kita tes ya. Ayam bebek. Ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Cynthia, ada berapa jumlah bebek? Coba, tadi petunjuknya didengar tidak? Ada berapa jumlah bebek? Yang mana ya, Bu? Nah, Cynthia sepertinya belum paham. Coba Ibu lempar nih, siap-siap. Genia, coba Genia ya. Ada berapa jumlah bebek? Tadi kan Ibu bilang petunjuknya kalau misalnya kalian harus mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Siap? Bebek ayam. Ada berapa jumlah bebek? Bebek ayam. Ada berapa jumlah bebek? Pintar, tepuk tangan untuk Genia. Nah, jadi kalian hanya mengikuti apa yang Ibu ucapkan ya anak-anak. Tadi Cynthia kayaknya kebingungan. Dia menghitung jumlah bebeknya, teman-teman. Baik. Nah, sudah pada semangat semuanya ya sekarang? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Kalau sudah pada semangat semuanya, kita tepuk tangan untuk semuanya.
Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah peraturan nih anak-anak. Jadi, yang pertama peraturannya, jika siswa ingin pergi ke toilet, maka diwajibkan untuk izin terlebih dahulu. Yang kedua, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa wajib membuka kamera atau mengaktifkan videonya. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan makan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Paham? Paham. Paham. Nih, Ibu ingin mengulas sedikit ya anak-anak. Minggu kemarin kan kita sudah menyelesaikan pembelajaran subtema berapa anak-anak? Subtema 2, Bu. Iya, betul. Subtema 2, pintar. Kita sudah mengadakan ulangan harian juga ya anak-anak. Ada pembelajaran subtema 2. Untuk nilainya, itu sudah Ibu share di WhatsApp group. Apakah sudah dilihat nilai ulangan harian subtema 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah dilihat, nanti kalau yang nilainya tidak memenuhi KKM, maka kita akan mengadakan remedial ya anak-anak. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya anak-anak? Pada pertemuan sebelumnya itu, kita udah belajar cara menilai pesan moral berdasarkan pendapat pribadi tentang cerita ya, Bu. Betul, pintar sekali Salis anak-anak. Jadi kemarin tuh kita sudah membahas tentang teks cerita dan akan masuk ke subtema yang baru kali ini. Kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Materinya tentang menemukan unsur-unsur dongeng dan mengomentari isi cerita dongeng. Baik. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita yang termasuk dalamnya itu ada tokoh, konflik, dan lain sebagainya. Melalui cerita dongeng Timun Mas pada slide PowerPoint dengan teliti dan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dan mengkomunikasikan unsur-unsur cerita seperti tokoh, konflik, dan lain-lainnya dalam bentuk peta pikiran melalui cerita teks dongeng dengan kreatif dan sistematis. Baik. Tujuan pembelajarannya sudah ibu bacakan. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti anak-anak yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Hanifah dan Ibu Risma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Destriani. Coba yang tadi disampaikan oleh Ibu Destriani, kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Tentang menemukan unsur-unsur dongeng dan dari cerita dongeng, Ibu. Iya, betul sekali. Coba sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang kalian tahu tentang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Ibu ingin bertanya lagi nih, apa pekerjaan orang tuamu ada yang menjadi dongeng? Coba siapa di sini orang tuanya pendongeng? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Nah baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu dongeng. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan, sehingga dongeng termasuk cerita rakyat atau juga bagian tradisi lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, coba contoh dari dongeng itu banyak sekali. Nih, dari gambar yang Ibu tampilkan, dongeng-dongeng apa saja yang kalian ketahui? Coba siapa yang tahu? Iya, terus siapa lagi? Iya, betul ya anak-anak. Contoh dari dongeng itu banyak sekali, apalagi di Indonesia ini cerita rakyat itu bersifat turun-temurun. Di dalam dongeng itu kita mengenal dua unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa saja sih yang termasuk unsur intrinsik dalam cerita dongeng? Coba ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Iya, apa Rani? Tempat atau latar, Bu. Iya, coba ada yang tahu lagi tidak? Saya, Bu. Ya, apa? Tema, Bu. Iya, terus siapa lagi ada yang tahu tidak? Tokoh, Bu.
Iya betul, Ibu akan jelaskan ya mengenai unsur intrinsik dongeng. Nah, yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua ada latar atau setting, merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga ada alur atau plot, merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima ada penokohan atau karakter tokoh, merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik dongeng yang meliputi nilai moral, nilai kepercayaan, dan nilai budaya. Nah, coba, ada yang tahu tidak bagaimana langkah-langkah menemukan unsur yang tercakup dalam dongeng? Coba ada yang tahu tidak? Saya Bu. Iya, Dianiza. Bentar Bu. Itu Bu, dibaca dulu dongengnya, terus dikenali dulu Bu tokoh-tokoh dalam dongengnya. Iya, pintar, betul sekali Dianiza. Betul ya anak-anak apa yang disebutkan oleh Dianiza. Nah, langkah-langkah untuk menemukan unsur dalam cerita dongeng yaitu ada 3. Yang pertama, baca cerita dongeng dengan seksama. Nah, jadi kalian ketika membaca dongeng, kalian pahami juga isi dari cerita dongeng tersebut agar kalian mengetahui juga apa sebenarnya yang dikisahkan pada cerita tersebut. Yang kedua ada catat tokoh dalam cerita. Nah, jadi sesudah membaca dan memahami isi cerita, kalian pasti akan tahu siapa saja yang terlibat dalam kisah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada catat juga hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Pahami. Ya. Jadi sudah paham ya anak-anak? Ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, jadi jika sudah paham di sini, Ibu akan menampilkan contoh video orang yang sedang membacakan dongeng. Dari video ini kalian bisa belajar bagaimana cara membacakan dongeng, dalam ekspresi wajahnya, intonasinya, dan lain sebagainya. Kita simak sama-sama ya anak-anak. Iya Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran gak anak-anak? Kedengaran Bu. Setiap malam dan berdoa pada Tuhan agar ya Tuhan, orang yang menang rahmat. Ada satu video kayu memutar karena apa? Jadi momen yang indah. Seandainya aku memiliki seorang anak, aku tidak akan merasa sendirian. Bahwa juga Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Risma ya anak-anak. Ya Ibu. Ya. Baik anak-anak, Ibu lanjut ya. Dari video tersebut, kalian jadi mengetahui bagaimana cara membaca dongeng yang baik dari mulai ekspresi wajahnya yang harus mengabarkan isi dongeng tersebut. Kalau kalian membaca dongeng marah,
Berarti kalian ekspresi wajahnya itu harus marah juga, menekankan intonasinya lebih tinggi. Terus kalau kalian lagi membacakan dongeng yang senang, jadi kalian juga membacakannya itu dengan ekspresi wajahnya gembira, bahagia. Intonasi marah juga harus harus ditekankan kalau marah. Nah, sekarang coba Ibu minta siapa yang berani untuk membacakan dongeng Timun Mas. Ya Cynthia, silahkan. Dongeng Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah nenek tua petani yang menginginkan seorang anak. Permintaan mereka dikabulkan oleh sang raksasa dengan syarat sang anak harus dikembalikan saat usianya 17 tahun. Karena mereka sangat menginginkan anak, maka syarat itu langsung disetujui. Begitu saja, raksasa itu memberikan biji mentimun yang setelah tumbuh, di dalamnya terdapat bayi perempuan. Bayi tersebut lalu diberi nama Timun Mas. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Cynthia. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang dan menagih janji dengan bantuan orang tuanya. Diam-diam Timun Mas lari ke hutan. Ia dibekali sebuah kantung yang berisi garam, jarum, biji, timun dan terasi. Raksasa mengejar Timun Mas. Akan tetapi Timun Mas berhasil selamat dari kejaran raksasa. Raksasa dapat dikalahkan dengan garam yang berubah menjadi lautan. Jarum menjadi bambu runcing, biji timun menjadi kebun timun, dan terakhir terasi menjadi lautan lumpur. Akhirnya Timun Mas dapat kembali ke rumahnya dan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Bu. Ya, terima kasih Anissa. Bagaimana anak-anak? Cynthia dan Anissa kan sudah membacakan dongeng yang tadi. Coba dari kedua itu sudah baik belum membacanya? Udah. Ya, betul. Ya, sudah baik pada saat membacanya. Ekspresi wajahnya pun sudah cukup sesuai dengan intonasinya yang bagus dan bacanya sudah lancar. Jadi tepuk tangan untuk Cynthia dan Anissa. Nah, tadi kan sudah mendengarkan Cynthia dan Anissa membacakan dongeng. Ini merupakan cerita yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Anak-anak, apa saja sih hal-hal yang tidak masuk akal dari dongeng tersebut? Karena ada raksasanya, Bu, dan bayi dalam mentimun. Ya, apalagi? Jadi lumpur lautan, Ibu. Lautan lumpur. Dan biji timunnya jadi kebun dalam sekejap. Ya, betul, Denisa dan Sheila. Jadi, hal-hal yang tidak masuk akal dari dongeng Timun Mas itu adanya raksasa. Yang kedua, bayi dari dalam mentimun. Yang ketiga, garam menjadi lautan. Yang keempat, jarum menjadi bambu runcing. Yang kelima, biji timun menjadi kebun timun dalam sekejap. Dan yang terakhir, terasi menjadi lautan lumpur. Pergolongan cerita rakyat Timun Mas berdasarkan isinya. Cerita Timun Mas tergolong ke dalam cerita dongeng atau pelipur lara, karena dalam cerita ini hampir semua kejadiannya tidak masuk akal. Selain itu, hal menarik dari dongeng Timun Mas itu, yang pertama adanya bayi keluar dari Timun Mas. Yang kedua, biji timun dapat menjadi kebun timun. Dan yang ketiga, terasi dapat menjadi lumpur hidup. Hal-hal yang kurang menariknya itu, raksasa dapat cepat mati hanya karena terhisap oleh lumpur hidup. Ada yang ingin bertanya? Aku juga nanya. Iya, Putri, boleh silahkan. Kita kalau mau menyampaikan isi dongeng itu biasanya bisa menggunakan apa aja ya, Bu? Ya, baik. Coba teman-teman, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Putri? Saya, Ibu. Ya, Ayu, silahkan. Aku tahu salah satunya
Menggunakan peta pikiran, Bu. Ya, betul sekali Ayu. Kalau menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng, banyak caranya. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Nah, Ibu sudah ada contohnya. Nih, ini terlihat gak? Terlihat, Bu. Sebelum masuk ke LKPD, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, di sini Ibu sudah mempunyai LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Sekarang, Ibu akan membagikan link LKPD melalui WhatsApp. Terlebih dahulu di grup WA. Sudah ada anak-anak? Sudah, Ibu. Nanti kalian kerjakannya langsung di linknya saja, tidak menggunakan buku. Paham tidak? Paham, Bu. Kalian boleh mulai mengerjakannya sekarang ya. Diberi waktu 20 menit. Iya, Ibu. Baik, sudah selesai ya anak-anak. Sudah, Ibu. Di sini Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Coba kelompok 1, siapa yang akan mewakilkan? Saya, Ibu. Ya, Genia, baik. Silakan dibacakan. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Genia Putri. Saya, perwakilan kelompok 1, akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan cerita Timun Mas, dapat ditemukan unsur-unsur ceritanya, yaitu yang pertama ada judulnya Timun Emas, tokohnya Timun Mas, Ibunda, dan Raksasa. Sifat tokohnya yaitu Timun Mas berani, pantang menyerah, patuh, dan cerdas. Ibunda penyayang, buto ijo, keras kepala, egois, dan serakah. Latarnya itu tempatnya di hutan, di kebun timun, dan di desa. Suasananya menegangkan dan mengharukan. Awal cerita, sepasang suami istri yang menginginkan seorang anak. Akhir ceritanya itu adalah Timun Mas dapat kembali ke rumahnya dan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Lalu yang terakhir ada pesan moral. Pesan moralnya adalah janganlah pamrih dalam menolong orang lain, sebab pada akhirnya kita akan susah sendiri. Yang benar adalah kita harus ikhlas dan lapang dada dalam menolong orang. Selanjutnya, pendapat kami tentang cerita tersebut adalah cerita Timun Mas yang tadi sangat menarik dan memberikan banyak pesan moral. Terus, hal baik apa yang bisa kami pelajari dari cerita tersebut? Hal baik yang kami bisa pelajari yaitu yang pertama, tidak pamrih saat menolong orang lain. Yang kedua, tidak serakah. Yang ketiga, patuh kepada orang tua. Dan yang terakhir, tidak putus asa, Bu. Ya, terima kasih Genia. Beri tepuk tangan untuk Genia. Kalau sudah semuanya, bagaimana dengan jawaban kelompok lain? Apakah sama? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Kalau sudah sama semua dari hasil diskusi tersebut akan dinilai terlebih dahulu ya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Elisa. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang menemukan unsur-unsur dongeng dan mengomentari isi cerita dongeng. Coba sekarang, apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut? Ada yang bisa memaparkan? Aku, Bu. Iya, Cynthia. Silahkan. Kesimpulannya yaitu di dalam dongeng terdapat unsur-unsur yang ada temanya, latar, sudut pandang, namanya, tokoh, dan penokohan. Iya, pintar Cynthia. Betul ya anak-anak, apa yang dijawab Cynthia.
bahwa pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari cerita dongeng, di mana yang tadi disebutkan oleh Cynthia termasuk ke dalam unsur intrinsik dongeng. Nah, adapun unsur lainnya yaitu unsur ekstrinsik dongeng yang meliputi nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Nah, selain itu juga, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menemukan unsur-unsur dari cerita dongeng. Dan bagaimana cara membaca dongeng yang baik. Coba langkah-langkah dalam menemukan unsur-unsur dongeng. Tadi apa saja? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Fani, silahkan. Itu, Bu, yang pertama, membaca dengan seksama. Terus, temukan tokoh dalam cerita. Dan mencatat hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita, Bu. Iya, pintar, Fani. Nah, anak-anak, untuk cara membaca dongeng yang baik, jangan lupa ya, kita harus memperhatikan ekspresi wajah dan intonasi yang mampu menggambarkan isi dari cerita tersebut ya, agar isi dari ceritanya dapat tersampaikan dengan baik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, coba Ibu ingin tahu nih, dari pertemuan hari ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Aku, Bu, ice breaking. Iya, Salis. Kenapa Salis suka ice breaking? Karena seru. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WA Group. Silahkan kalian kerjakan secara individu soal evaluasi tersebut. Dengan batas waktu pengisiannya yaitu sampai jam 12 malam ini ya. Coba sekarang kalian lihat di grupnya, sudah ada atau belum linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya baik, jika sudah ada, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Iya. Baik, sampai di sini saja ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatannya ya dengan selalu menerapkan 3M. Apa tadi 3M? Mencuci tangan, Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, pintar. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan simbol dan makna sila Pancasila. Serta kita akan menyelesaikan permasalahan tentang luas segitiga. Kalian baca-baca terlebih dahulu ya dan pahami materinya nih, apa yang akan dipelajari besok. Mengerti? mengerti. Ya baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Baik Ibu, teman-teman kita berdoa ya karena pembelajaran sudah selesai pada hari ini. Duduk siap, berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erlan. Oke anak-anak, Ibu tutup ya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih banget ya Bu.